Ya, halo boy. Halo. Sudah di mana? Hah? Ini saya sudah OTW, sedikit lagi sampai kok. OTW dari mana? Ini anak-anak semua sudah kumpul di rumahnya Eko nih. Memangnya siapa saya sudah di sana? Ya ada saya, ada Eko, Patrio, dengan orang aneh satu, dia mau bunuh diri di sini. Ya, ini bisa cepat kok. Tapi saya agak terlambat sedikit, minta maaf ini saya ada habis antar anak imunisasi, kemudian istri juga hamil kembali lagi, kemudian ada truk terguling 5 ke 6 kali tadi tuh, jatuh sampai di jurang. Kok tuh banyak alasan macam utang negara saja. Bukan banyak alasan, saya... halo. Gila dia. Kok jangan bunuh diri di sini? Banyak sih kayaknya. Mana gua tahu, utang gua juga nggak tahu. Belum tahu. Aduh, saya nggak tahu, Mas. Ya kali lu nanya utang negara. Aduh, berapa deh. Pernah kepala itu sampai 5 jutaan. Triliunan sih, saya nggak tahu, ada miliaran. Halo teman-teman, selamat datang. Ini adalah episode Matematika Asik yang ketiga setelah 10 bulan kita vakum. Kenapa vakum? Karena memang saya kehabisan ide dan saya baru sadar bahwa ternyata membuat konten seperti ini itu cukup sulit. Harusnya sih saya bikin prank-prank aja di jalan, ntar tabrak orang atau apa begitu ya. Episode ini lahir karena di salah satu video YouTube saya ada yang kasih komentar, "Bang, coba dong hitung utang negara." Sebenarnya sulit sih itu. Cuman ya kita cobalah, kan matematika asik memang kita menghitung hal-hal yang memang tidak dihitung oleh orang luar. Jadi ya kita coba-coba saja gitu. Nah, kenapa saya mengatakan menghitung utang negara itu sulit? Karena di dalam ekonomi itu terdapat istilah-istilah perhitungan yang memang tidak diajarkan di orang-orang non-ekonomi. Sedangkan orang matematika itu mengerjakan sesuatu itu harus berangkat dari definisi. Orang bisa menjumlahkan 2 ditambah 3 ketika dia tahu definisi dari operasi penjumlahan. Selalu berangkat dari definisi. Nah, yang menjadi sulit ekonomi buat saya adalah saya tidak tahu istilah-istilah ekonomi yang didefinisikan oleh disiplin ilmu mereka gitu. Kita ambil contoh seperti laba. Laba di dalam matematika itu ketika pemasukan dikurangi dengan pengeluaran lebih dari 0. Di dalam ekonomi tidak sesimpel itu. Ada lagi macamnya, ada laba akuntansi, ada juga laba ekonomi. Kemudian laba akuntansi dan laba ekonomi didefinisikan juga dengan istilah-istilahnya orang ekonomi yang variabelnya lebih banyak. Dan belum lagi pergerakan ekonomi itu selalu bergantung pada kebijakan suatu negara. Jadi kalau di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Intinya perhitungan-perhitungan di dalam ekonomi itu diusahakan bagaimana untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Nah, ini bertolak belakang dengan matematika. Matematika itu sama sekali tidak tergantung dengan undang-undang. Luas segitiga itu selalu setengah alas kali tinggi, walaupun itu negara monarki, walaupun itu negara belum merdeka, walaupun itu negara khilafah, pokoknya semuanya itu setengah alas kali tinggi gitu. Dan itulah kenapa ada menteri ekonomi tapi tidak ada menteri matematika. Karena memang matematika itu tidak membutuhkan kebijakan-kebijakan politis untuk menentukan hasil perhitungan. Dan banyak hal yang saya tidak tahu tentang hutang negara. Dan itu di level pertanyaan-pertanyaan sepele. Seperti, Indonesia ini negara yang kaya, Indonesia ini kaya akan sumber daya alam dan segala macamnya, tapi kenapa kita harus berhutang? Hutang Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah, lalu kapan kita bangkrut? Indonesia selalu mencicil hutangnya dari tahun ke tahun, dibayar, lalu kapan lunasnya? Semua pertanyaan ini, kalau ditanyakan kepada saya sebelum episode ini dibuat, maka saya tidak tahu jawabannya. Tapi karena tuntutan untuk membuat matematika asik, akhirnya saya belajar. Saya membaca, sedikit saya bisa menjawab itu. Ya kalau salah ya mohon maaf, tapi ini yang coba saya membagi. Saya orang yang awam ekonomi dan banyak orang yang di luar sana yang mungkin juga awam ekonomi, sering nonton tentang di TV politisi-politisi atau pakar-pakar ekonomi berbicara tentang hutang negara dan ekonomi Indonesia, tapi lebih banyak mereka berbicara dengan tingkatan yang kita nih masih di sini, mereka berbicara yang di atas sini, kita bingung gitu.
Maksudnya apa sih? Nah, ini karena saya awam, teman-teman yang mungkin juga awam, mari kita sama-sama belajar tentang hutang negara. Sampai pada akhir tahun 2018, hutang negara itu mencapai 4.418,3 triliun rupiah. Tentu berbeda-beda, di setiap berita berbeda-beda, tapi rata-rata semuanya menulis dengan 4.000 sekian triliun rupiah. Itu kalau ada suara itu anak saya. Dia menjerit karena hutang terlalu banyak. Wah, tolong gitu. Aduh, apa sih? Hutang kita itu ada 4.418,3 triliun. Hampir di setiap berita yang saya baca, semuanya itu menuliskan hutang kita dengan 4.000 sekian triliun. Kemudian saya berpikir, kenapa sih harus dituliskan 4.000 triliun, 4.000 triliun, 4.000 triliun? Kenapa tidak ditulis saja menjadi misalnya kita bulatkan menjadi 4,4 kuadriliun. Akan lebih simpel. Nah, tapi saya kemudian menyadari bahwa mungkin ditulis 4.418,3 triliun itu adalah untuk menunjukkan keakuratan perhitungan. Karena saya baru sadar bahwa ketika kita membulatkan bilangan yang besar, maka yang kita buang itu juga bernilai besar. Misal, 4.418,3 triliun, ini bisa saja kita bulatkan menjadi 4.418 triliun. Tapi ketika kita membulatkan seperti ini, 0,3 yang kita buang di sini ini adalah senilai 300 miliar rupiah. Karena kalau ini bisa ditulis itu kan menjadi 4.418,3 dikali dengan 10 pangkat 12 sama dengan 4, 4, 1, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0,3 yang kita buang tadi itu adalah nilainya adalah 300 miliar. Bahkan saya tidak yakin kalau utang kita adalah 4.418,3, pasti di belakang-belakang ini tidak 00 saja gitu. Artinya kalau dia membuang, misalkan dia membuang 3 angka di belakang angka 3 ini ya, yang di sini yang dia buang, yang di sini aja nilainya ratusan juta rupiah ini. Sekarang coba kita bandingkan jumlah hutang kita ini dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk kita itu adalah 266,91 juta jiwa. Tidak termasuk anak saya, karena anak saya belum buat akta kelahiran. Anak saya belum masuk sensus. Baru saya dan istri ini. Coba kita bandingkan hutang terhadap jumlah penduduk kita, maka kita akan mendapatkan 4.418,3 kali 10 pangkat 12 dibagi dengan 266,91 kali 10 pangkat 6. Maka ini sama dengan 4.418,3 dibagi 266,91 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 16,5335191 kurang lebih ya, kali 10 pangkat 6. Ini kurang lebih menjadi sama dengan berarti 123 Jadi perbandingan hutang terhadap jumlah penduduk sama dengan kurang lebih 16.533.519,1 rupiah per jiwa. Jadi kalau setiap orang di Indonesia saat ini kasih uang 16.500.000, 16.500.000, 16.500.000, maka hutang Indonesia lunas. Tapi siapa yang mampu? Untung anak saya belum kehitung. Jadi kalau saya mungkin saya tanggung hutangnya 16.500.000 kali 2. Anak saya belum masuk sensus. Bagus juga kalau belum buat akta kelahiran yang tidak masuk dalam hitungan ini. Kita coba berandai-andai. Misal, bagaimana jika 266,91 juta jiwa ini
menyumbang Rp1.000 misalkan. Satu orang, anak saya nangis dengar Rp1.000. Tidak semiskin itu. Nah, ini cuma simulasi perhitungan kita. Setiap orang Indonesia kasih Rp1.000 setiap bulan. Maka dalam 1 tahun ada Rp12.000. Berarti di sini bisa 266,91 kali 10 pangkat 12 dikali 10 pangkat 12. 10 pangkat 6 dikali 12.000. 12 kali 10 pangkat 3. Nah, ini berarti sama dengan, ini hasilnya adalah 3202,92 kali 10 pangkat 9. Berarti kurang lebih ini sama dengan 3,2 triliun. Jadi kalau satu orang nyumbang Rp1.000 setiap bulan, maka dalam 1 tahun Indonesia mempunyai uang 3,2 triliun untuk bayar hutang. Dari 3,2 triliun kita bayar tahun ini, tahun depan, bayar. Maka waktu yang kita butuhkan untuk hutang kita lunas adalah 4.418,3 triliun dibagi dengan 3,2 triliun. Ini sama dengan 1.382 tahun. Jadi kalau kita bayar mulai dari 2019 ini, 2019 ditambah dengan 1.382, maka 9 tambah 2, 1. 9 tambah 2, 11. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 2, 3. 3.401. Hutang kita akan lunas di tahun 3.401. Saya sudah di akhirat, sudah dikubur. Anak saya juga sudah tidak ada. Wah, ini kayaknya cicit-cicit. Wah, entah stand up komedi masih ada atau tidak ya. Itu berarti kita sudah melewati sekitar 850 kali Piala Dunia. Entah pada waktu itu PSSI kita sudah bagus atau belum gitu. Atau mereka masih di mata najwa, PSSI bisa apa di episode 9033 atau apa, tidak tahu lagi. Pokoknya intinya selama itu tahun 3401. Tapi tentunya perhitungan hutang negara tidak seperti ini. Kita itu sudah punya hutang sejak kita merdeka. Tepatnya setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar, di mana di situ terjadi kesepakatan bahwa hutang kolonial Hindia Belanda itu dilimpahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Jadi sejak kita merdeka, kita sudah punya hutang yang hasil hibah dari si Belanda-Belanda itu. Nah, kemudian hutang ini diwariskan dan ditambahkan oleh pemimpin kita dari masa ke masa, sampailah di era sekarang hutang kita 4.000 sekian triliun ini. Lalu kenapa kita harus berhutang? Pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada salah satu bapak gitu, dia kerja di DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dirjen ini adalah dirjen khusus yang mengurusi tentang hutang negara. Jadi kalau negara defisit anggaran berapa, mereka inilah yang menerbitkan surat hutang negara, apa segala macam. Pokoknya mereka yang cari bagaimana membiayai defisit anggaran. Kemudian saya tanya kepada bapak itu, Pak, kenapa sih Indonesia itu harus berhutang gitu? Kemudian dia jawab, Mas, sebenarnya Indonesia itu bisa kok untuk tidak berhutang. Tapi ketika kita tidak berhutang, maka imbasnya adalah laju perekonomian dan pembangunan kita akan sangat lambat. Karena uang-uang anggaran yang lain itu akan kita pakai untuk bayar hutang dulu. Artinya kita bisa hidup, tapi sangat pas-pasan sekali. Kita ambil contoh, pendapatan negara yang tertulis di APBN 2018. Jadi di APBN 2018, pendapatan kita itu 1.894,7 triliun. Lalu dari pendapatan ini ada alokasi untuk anggaran pendidikan sebesar 444,1 triliun. Nah, kalau misalkan kita tidak berhutang dan uang 1.894,7 triliun ini kita pakai untuk menyicil hutang kita, artinya ada anggaran-anggaran dari pos-pos yang lain itu yang harus dikurangi. Yang tidak menutup kemungkinan anggaran pendidikan ini tidak 444,1 triliun tapi akan turun gitu, akan turun. Jadi mau tidak mau ya mungkin ada sekolah yang di mana begitu yang atapnya cuman setengah saja begitu. Setengah yang di depan guru tidak ada, yang di bagian murid ada. Mungkin atau yang di gurunya ada atap, di bagian muridnya tidak ada atap. Jadi kalau hujan semuanya langsung maju ke papan tulis. Entah mau jawab pertanyaan atau tidak, pokoknya semuanya lari ke papan tulis.
dan mungkin sekian ratus ribu mahasiswa bidik misi yang dapat beasiswa bidik misi juga mungkin tidak sebanyak itu. Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak akan dapat beasiswa bidik misi seperti sekarang. Makanya saya itu kadang-kadang kalau lihat mahasiswa bidik misi di kampus kerjanya main-main, saya rasa-rasa mau tikam lehernya. Tidak ya, saya agak psikopat ya saya itu rasa-rasa macam, tolong dong, beasiswa Anda itu dari utang negara ini gitu. Negara berhutang agar Anda bisa kuliah, maka kuliah dengan benar. Jangan Mobile Legend. Welcome to Mobile Legends. Begitu tagihan utang datang, pakai ulti Johnson juga tidak bisa lari itu, tetap harus bayar. Jadi tolong belajar. Alasan kedua dan yang paling krusial menurut saya, yaitu APBN. APBN itulah yang menentukan apakah kita berhutang atau tidak. Dan APBN ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi APBN itu misalkan APBN untuk tahun 2020, maka dibuat dari 2019. Januari sampai Maret kurang lebih Kementerian Keuangan akan bikin APBN untuk 2020. Dibikin. Kemudian bulan Mei nanti mereka lempar ke DPR. Nanti mulai dari bulan Mei itu sama DPR, pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk merancang APBN. Kemudian kurang lebih nanti bulan Oktober biasanya ketuk palu di sidang paripurna. APBN untuk 2020 disahkan. Kalau misalkan tidak mendapatkan kesepakatan, maka akan tetap dipakai APBN tahun 2019 ini di tahun 2020 nanti. Nah, isi dalam APBN itu sangat berkaitan dengan visi dan misi dari presiden, kebijakan-kebijakannya. Misalkan presiden ini presiden yang sangat peduli pada pendidikan, maka dia akan mengalokasikan pendidikan itu lebih banyak gitu. Jadi sangat-sangat politis apa yang ada dalam APBN itu. Makanya saya kadang agak bingung. Misal tiba-tiba ada anggota DPR RI, tiba-tiba saat ini dia berkuar-kuar masalah utang negara nih. Utang negara tambah banyak, segala macam. Kalau dia baru keluar sekarang, saya bisa pastikan dia yang tidur waktu sidang paripurna 2017 gitu. 2018 kemarin kok utang Indonesia tambah banyak. Ya itu kan Anda sudah tahu dari Oktober 2017 ketika APBN 2018 dibuat gitu. Sidang paripurna Anda ngapain? Wah, kenapa nih tiba-tiba pemerintah utangnya banyak? Ya kan sidang paripurna sudah dibahas. Kecuali DPR boleh marah. Tapi DPR boleh marah. DPR boleh marah itu ketika defisit anggaran dirancang 325,9 triliun. Tapi pada kenyataannya defisit anggaran mengalami sampai 500 triliun. Nah, DPR marah. Jangan tidur. Itu baru Anda marah. Begitu. Nah, itulah kenapa teman-teman, isu hutang negara ini sangat seksi di masa-masa saat ini, apalagi masa menjelang pemilihan presiden. Karena setiap presiden yang terpilih, dia akan mengeluarkan kebijakan, dan kebijakannya dia ini yang kurang lebih akan dipakai di APBN. Dan ketika dia menuangkan itu ke APBN, itulah yang akan menentukan Indonesia menambah hutang lebih banyak atau lebih sedikit. Saya yakin siapapun yang terpilih, Indonesia pasti akan tetap berhutang. Karena memang hutang kita cukup besar dengan bunga dan segala macam. Pasti akan tetap berhutang. Tapi yang menentukan adalah apakah dari hutang itu dia bisa meningkatkan laju ekonomi kita menjadi lebih besar, ataukah hanya menambah 1-2% gitu. Ya wallahu alam lah teman-teman, silakan pilih-pilih. Pokoknya intinya hutangnya itu ya seperti ini kurang lebih. Bagaimana caranya agar hutang Indonesia lunas? Setelah saya baca-baca teman-teman, saya menemukan satu solusi jitu bagaimana agar hutang Indonesia ini bisa lunas. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh Ibu Sri Mulyani. Satu-satunya solusi agar hutang Indonesia lunas adalah bayar. Wah. Ngapain? Tidak ada solusi lain. Solusi agar hutang kita lunas ya bayar. Tapi masalahnya adalah sampai kapan? Untuk pertanyaan ini, saya rasa hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Karena teman-teman, walaupun utang kita 4.418,3 triliun ini kita bayar di tahun depan, maunya kita cicil. Tapi kan pemerintah juga akan berhutang lagi. Kemudian suku bunga itu juga bukan kita yang menentukan, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kemudian ekonomi global juga bisa diprediksi oleh pakar ekonomi, tapi yang tahu pasti juga hanya Tuhan yang tahu. Jadi sampai kapan utang kita akan lunas, saya juga tidak tahu itu teman-teman. Di luar kemampuan saya. Paling tidak kita bisa punya gambaran pembayaran cicilan hutang kita itu adalah sebagai berikut. Jadi 4.418,3 triliun
hutang ini tidak semuanya tidak dari satu sumber. Ada yang dari SBN. SBN ini surat berharga negara atau apa? Pokoknya ada kan surat utang. Kemudian ada yang dari pinjaman luar negeri, ada yang dari pinjaman dalam negeri, ada mungkin dari Bank Dunia atau IMF. Setahu saya sih sudah lunas dari zaman SBY, tapi kurang tahu kalau ada lagi atau tidak. Karena sumbernya berbeda-beda, tentu bunganya juga berbeda-beda, kemudian masa jatuh temponya juga berbeda-beda. Masa jatuh temponya ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Jika diambil rata-rata, maka hutang negara ini mempunyai rata-rata masa jatuh temponya itu adalah 9,7 tahun. Ya, kita bulatkan saja menjadi 10 tahun. Artinya 4.418,3 triliun ini harus kita bayar dalam jangka waktu 10 tahun. Maka setiap tahunnya kita akan membayar sebesar cicilan per tahun itu kurang lebih ya 4.418,3 triliun. Nah, kita taksir dibagi dengan 10 sama dengan ya 441,8 triliun. Kurang lebih yang harus kita bayar setiap tahun ini. Ini nilai rata-rata, jadi mungkin ada yang di bawah, ada yang mungkin di atas, ya kurang lebih 400 triliun yang harus kita bayar tiap tahun untuk melunasi ini. Masalahnya adalah kita belum menghitung dengan penambahan hutang di tahun itu, dan juga kita belum menghitung bunganya. Bunga hutang yang dibayar Indonesia tahun 2018 itu adalah 258,1 triliun bunga hutang kita yang dibayar di tahun 2018. Kalau ini dibayar 258,1 triliun, ini berarti kita bisa asumsikan bahwa bunga kita itu kurang lebih sekitar 5-6% per tahun. Yang membuat miris adalah ternyata bunga ini itu lebih besar daripada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan kita itu di tahun 2018 itu adalah 111 triliun. Jadi teman-teman bayangkan, kita bayar bunga utang di tahun 2018 258, anggaran kesehatan 111 triliun. Saya pikir ya teman-teman, itu orang-orang Federal Reserve, mereka yang suka menentukan suku bunga acuan, mereka kalau mati itu tidak ditanya malaikat, langsung neraka itu. Makan ribanya tuh, aduh Tuhan, 250 triliun. Neraka, pasti neraka. Yakin ya, ini kata orang tidak boleh menerakakan orang, jangan-jangan. Tidak, kalau ini Federal Reserve pasti neraka. Pasti. Tapi utang kita sebenarnya masih aman untuk saat ini. Karena ada 2 hal yang memberikan kita optimis bahwa utang kita bisa kita selesaikan dengan baik. Yang pertama, ada yang namanya PDB. PDB ini adalah produk domestik bruto. Kurang lebih definisinya itu adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara itu. Jadi PDB 2018 itu bernilai 14.837,4 triliun. Yang artinya rasio utang terhadap PDB kita itu masih di angka 4.418,3 dibagi dengan 14.837,4. Ini hasilnya masih sama dengan 0,297 atau kurang lebih 29,7%. Inti dari memahami PDB seperti ini, kurang lebih saya punya utang 4.500.000 rupiah. Saya harus melunasi ini dalam waktu 10 bulan, tapi setiap bulan gaji saya adalah 14.800.000 atau sekitar 15 juta. Jadi gaji saya 15 juta, saya punya utang 4.500.000 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 bulan. Nah, tapi ini nilai penghasilan kita secara bruto. Dan hal yang kedua yang membuat kita optimis adalah
sesuatu yang disebut dengan keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer ini adalah pendapatan negara. Nah, pendapatan negara tidak ada lambangnya lagi. Tulis saja ya. Pendapatan dikurangi dengan belanja, yang mana belanja ini tidak termasuk dengan bayar utang. Dan yang luar biasa adalah di APBN 2018, perencanaannya itu adalah keseimbangan primer kita itu berada di angka negatif 87,3 triliun. Tapi ternyata sampai di penghujung 2018, pemerintah itu melampaui target APBN yang luar biasa, yang ternyata keseimbangan primer kita itu hampir positif, dengan angkanya itu adalah negatif 1,8 triliun. Jadi dari prediksi yang 87,3, ternyata di akhir tahun 2018 negatif 1,8 triliun. Walaupun memang di tahun-tahun yang dulu, saya lupa tahun berapa ya, saya lihat datanya sih, grafiknya itu ada yang pernah menyentuh angka positif di zaman SBY kalau tidak salah. Intinya adalah kita pernah menyentuh angka positif, dan sekarang kita akan kurang lebih, kalau trennya akan membaik, kita akan menyentuh angka positif lagi untuk keseimbangan primer. Dan kalau keseimbangan primer ini sampai pada positif 500 triliun, ya tidak apa-apa, mimpi tidak apa-apa dong. Positif 500 triliun, maka kita tidak perlu bayar hutang dengan hutang lagi. Karena selama ini keseimbangan primer kita selalu negatif, artinya untuk bayar hutang kita harus hutang lagi. Jadi kita tuh selama ini melakukan gali lubang, tutup lubang. Inilah gambaran umum tentang hutang negara kita. Tapi dengan data yang sama ini bisa berubah di mulut-mulut para politisi. Jadi teman-teman kalau menonton TV, yang oposisi akan menekankan pada angka besarnya hutang dan besarnya bunga yang 258,1 triliun. Tapi hal yang sama juga akan dilakukan oleh politisi pro pemerintah. Mereka akan mengambil data nilai PDB yang masih aman dan juga tren positif dari keseimbangan primer. Dan ini akan diulang-ulang. Keduanya tidak salah. Keduanya mengambil data yang ada memang, tapi mereka menyajikan apa yang menurut mereka menguntungkan bagi kubu mereka. Oleh karena itu teman-teman, jangan mau lagi dibodohi oleh politisi. Kalau hutang itu diwariskan, lalu kenapa sumber daya harus kita habiskan?